Yesus kan Rizal? Yesus kau sembahkan. Hati-hati kau dalam berbicara. Kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rizal. Jangan kau apakah pertikaikan, Rizal. Kalau itu berbicara itu perlu dengan hikmah, ya. Dengar. Saya kasih tahu tentang Muhammad. Menurut orang-orang yang hidup sejaman dengan Muhammad, nih Bang Rijal dan Bu Santi, menurut masyarakat yang hidup di sekitar Muhammad, apa kata mereka? Sungguh Muhammad itu adalah orang yang kena sihir, betul? Betul nggak? Betul ke Rijal? Betul nggak Rijal? Betul ke? Rijal, betul ke Nabi Muhammad telah pernah kena sihir? Ya, baru kali ini Rijal, Bunda dengar Rijal? Iya, benar Bunda, benar. Benar. Iya. Kenapa Bunda di sekolah madrasah tak ada pun Bunda pelajari? Karena disembunyikan, takut Bunda masuk Kristen. Gimana sih? Walaupun Bunda tahu sejarah itu, Bunda nggak masuk Kristen, mah. Loh. Dengar ya, Bu Santi, dengarkan. Menurut orang-orang yang hidup sejaman dengan Muhammad, Al-Quran itu tiada lain adalah sihir, betul? Betul nggak? Itu nggak percaya aku. Enggak, orang-orang kan mengatakan demikian, tapi nyatanya betul Muhammad kena sihir. Gimana sih? Mereka menuduh Muhammad itu kata mereka Muhammad itu adalah orang gila. Muhammad itu orang yang kena sihir menurut mereka, betul? Betul? Edi, diam dulu ya. Boleh Bunda cakap dulu sama si Rijal. Sebab kamu itu kan non-muslim. Rijal, betul ke Rasulullah pernah kena sihir? Kenapa Bunda nggak pernah dengar dalam pelajaran sekolah? Pernah Bunda. Apapun yang menimpa Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memberi pelajaran buat orang-orang Islam. Nabi kita kena sihir, kemudian dengan Al-Quran dia obati sendiri kena sihir. Berarti betul lah, dengar. Berarti benarlah tuduhan. Sebentar Bu. Berarti benarlah tuduhan orang-orang, tuduhan masyarakat bahwa Muhammad itu kena sihir. Betul. Gimana? Diamlah dulu kamu. Ngomong aja kalau di situ. Lo gimana sih? Yo. Rijal, Bunda yang Bunda pernah dengar, cucunya Rasulullah yang pernah kena sihir. Itu yang Bunda dengar. Makanya Rasulullah mengobati cucunya Rasulullah. Itu yang Bunda dengar, iya ada. Tapi kalau Rasulullah kena sihir, itu Bunda tak pernah dengar langsung. Itu yang Bunda yang apa? Tak bisa Bunda terima. Tapi kalau dicakap katanya Rasulullah pernah mengobati cucunya Rasulullah, itu memang iya. Cucunya Rasulullah memang pernah kena sihir. Jadi gini Rijal, Bunda takut macam ini tau Rijal. Ini para ulama dia mensiarkan itu, dia cakap dengan bahasa yang apa tau? Maksudnya contoh lah, ini contoh ya Rijal ya. Pernah dulu ini kita stopkan dulu ya Edi, stopkan dulu ya yang gini ya, untuk bagi gambaran sama Bunda ya dulu ya. Dulu Bunda pernah pergi mendengar ceramah di Malaysia nih loh, dalam Malaysia. Di dalam ceramah itu Ustadz ini mufti tau. Ustadz ini seorang mufti Perak. Dia mengatakan itu Bunda seorang aja orang Indonesia ya, semuanya orang Melayu ya. Di situ mengatakan katanya Rasulullah SAW selepas dia mencium istrinya, katanya dia terus pergi sholat. Jadi kan cara penyampaian, dia selepas dia mencium istrinya, dia terus menegakkan sholat. Itu Ustadz itu menyampaikan itu dakwah itu, Bunda nggak bisa terima, bertentangan dengan Bunda kan. Jadi situ yang hari-hari situ semua itu kan orang-orang Melayu. Jadi Bunda diam sampai Bunda dengar aja sampai habis itu dakwah itu ya. Jadi dibagilah peluang untuk bercakap. Udah. Silakan siapa yang mau bertanya. Bunda langsung lepas. Bunda tak peduli.
Nah. Terus Bunda ambil itu mikrofon itu, Bunda tanya, Ustadz, saya nak tanya. Ustadz cakap tadi Rasulullah SAW lepas mencium istrinya, dia terus menegakkan sholat. Ada tak dia melepas ciumkan istrinya dalam keadaan dia beralas? Maksud saya dia pakai tudung? Atau langsung bersentuhan dengan kulit tubuhnya? Itu saya tanya pada Ustadz. Oh, itu saya tidak tahu. Ustadz minta maaf, kalau Ustadz mendakwakan ini, belum tentu orang di sini Ustadz bisa menerima. Nanti dianggapnya itu Ustadz, oh dari ciumnya istrinya, terus menegakkan sholat. Nanti itu pemahamannya. Tapi begini, saya tanggapi Bu Santi. Begini, kenapa kulit perempuan itu, mengapa kalian anggap dia itu najis? Bagaimana mungkin ketika bersentuhan dengan kulit wanita, maka kamu sholatmu batal? Seolah-olah wanita ini dianggap sebagai kenajisan. Kenapa? Di dalam sebuah hadis. Boleh Bunda sebentar Bunda dulu. jawab. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seseorang sholat, kalau ada yang lewat di hadapan dia, hanya ada 3 hal yang bisa membatalkan jika seseorang lewat di hadapan dia. Pertama, keledai. Yang kedua, anjing hitam. Dan yang ketiga adalah seorang wanita. Lalu Aisyah berkata, Aisyah marah, mengapa kamu samakan kami wanita ini dengan anjing dan keledai? Lihat. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa 3 hal yang bisa membatalkan kalian sholat. Anjing hitam, keledai, dan wanita. Kenapa wanita menjadi satu tim dengan anjing dan keledai? Ayo silakan jawab. Coba. Bunda, oke Rizal, bagi bilang Bunda cakap sama Edi. Edi, tadi kau tanya, kenapa sholat bersentuhan dengan kulit wanita batal sholatnya? Kan itu pertanyaanmu tadi kan? Oke. Kalau tak batal itu sholatnya, untuk apa diajarkan ijab kabul? Berarti wanita itu najis. Karena diajarkan ijab kabul itu. Kalau memang dia itu muhrim yang baru dikatakan tidak batal. Berarti wanita itu kalau najis. Kalau dia bukan muhrim, macam kamu dengan Bunda. Iya, kamu berarti wanita muhrim, itu Bunda. najis, Bu. Najiskah wanita itu? Bukan dikatakan najis. Kenapa dia membatalkan sholat? Karena dia itu bukan muhrimnya. Berarti dia seperti kotoran. Makanya dia batal. Kalau saya dengan suami saya batal. Tapi Loh, tadi Muhammad mencium istri. Sekarang batal. yang dicium Muhammad istrinya apa istrinya orang? Kan istrinya sendiri, betul? Ya, tapi kan istrinya itu kan bukan muhrimnya. Duh, istrinya gimana sih? La ilaha illallah. Aduh, coba Rizal kau lepasin muhrim? Rizal. Aku tanya kamu Edi, kamu paham tak itu muhrim? Muhrim itu maksudnya seseorang, artinya muhrim adalah seseorang yang boleh kamu bersetubuh dengan dia. Kepala otak kau. Nah, kan? Gimana sih? Apa arti muhrim? Muhrim itu tidak boleh. Tidak boleh melakukan hubungan intim pun dengan Nabi. Tidak boleh melakukan. Yang Anda bilang muhrim atau bukan muhrim? Muhrim atau bukan muhrim? Gimana sih? Muhrim. Astagfirullahaladzim. Yang dikatakan muhrim. Oke, apa itu muhrim, Rizal? Coba jelaskan apa itu muhrim. Satu aliran sedarah. Muhrim itu adalah orang yang dilarang, ya. Muhrim itu adalah orang yang dilarang kita menikahinya. Itulah muhrim. Ya, terus. Sekarang Muhammad, ketika dia mencium istrinya itu muhrimnya atau bukan? Itulah makanya pertanyaan Bunda tadi. Bunda tanya sama Ustaz. Justru katanya kalau boleh berarti tidak masalah. Betul? Gimana sih? Aduh. Nih, saya kasih tahu ya. Nih. Tak boleh. Nih, sekarang itu bukan hanya situ saja nih. Nih. Bersentuhan dengan kulit tak boleh. Sebentar ya. Tak boleh. Nih, saya akan tunjukkan sebuah hadis nih. Bahwasanya wanita dan anjing dan keledai itu satu tim mereka membatalkan sholat. Nih, saya tunjukkan. Nih ya. Saya tunjukkan kepada kalian, inilah ajaran Islam dan banyak orang tidak tahu. Nih. Iya, ajaran Islam itu banyak alirannya loh. Sebentar nih. Ada juga Kristen, ada juga Katolik, ada Protestan. Perhatikan. Saya akan tunjukkan dalilnya di sini, nih. Ya, sebentar, sabar nih. Nih ya. Lihat ini.
Ini Arabnya. Oke? Arabnya imam apa? Imam apa? Nih, saya bacakan Hadis apa dari tuh? Imam Abu. apa? Sebentar. Dari Abu Dzar. Dia berkata, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian sholat, hendaklah ia membuat pembatas di hadapannya seperti Ya, kayu betul. yang dijadikan sandaran di belakang pelana. Karena Ya. kalau tidak ada pembatasnya, sholatnya akan terputus apabila, perhatikan, apabila lewat di hadapannya, satu, seorang perempuan, dua, Ya, keledai, perempuan dewasa. dan anjing hitam. Jadi perempuan, keledai, dan anjing hitam itu bisa membatalkan sholat kalau lewat di hadapanmu, betul? Aku kalau anjing itu gak pernah aku dengar, Jan. Aduh, Ya, makanya aku saya dengar itu. bilang anjing hitam, keledai, dan seorang wanita satu tim sama-sama membatalkan sholat. Betul? Nyonyong. Ah, ini lah kan sampai budak nyonyong Loh, jadinya. gimana nih? sayang. Lalu aku bertanya kepada Abu Dzar, kenapa yang berwarna hitam? Bagaimana dengan yang warna kuning atau merah? Dia menjawab, saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana Anda tanyakan kepadaku? Dan beliau menjawab, anjing hitam adalah setan. Jadi wanita, keledai, dan anjing hitam yang adalah setan itu sama-sama membatalkan sholat. Nah, Aisyah pernah marah gara-gara ini. Kenapa kamu memasukkan kami kaum wanita, menyamakan kami dengan anjing hitam dan keledai? Nah, itu apa penjelasan Rasulullah? Dah, makanya kau urus sendiri. Ya, itu apa penjelasannya? Loh, intinya wanita kalian tempatkan sebagai makhluk yang nggak baik. Satu, wanita bisa dibilang kalau nempel saja najis, Edi? membatalkan sholat, betul? Edi, kenapa Gimana? Ini beda terhadap perlakuan Yesus kepada perempuan-perempuan yang berdosa. Ketika ada perempuan yang berdosa datang ke hadapan Yesus, dia bertaubat, dia menangis. Apa kata Yesus? Sesungguhnya dosamu telah diampuni. Coba. Beda jauh. Oke. Sekarang masalahnya Muhammad saja dia aja berdosa. Muhammad berdosa nggak? Sekarang saya tanya, Muhammad berdosa nggak? Ayo Rijal, Muhammad berdosa nggak? Tunggu dulu, apa Edi? Edi. Isa saja yang kalian bilang suci, dia tidak seperti itu kelakuannya. Sikit-sikit kau diam dulu Edi. Apa kata Yesus? Dulu diam, biar dulu dia Dengar, bercakap. apa kata Yesus? Aku datang bukan untuk orang benar, tetapi aku datang untuk orang-orang berdosa. Ya, ketika Yesus, dengar dulu, ketika Yesus makan dengan para pemungut cukai, ketika Yesus makan dengan para penagih pajak orang-orang berdosa, ahli-ahli Taurat bilang, hei, kenapa kamu makan dengan orang-orang berdosa? Apa kata Yesus? Bukan orang sehat yang perlu tabib, tetapi orang-orang berdosa. Makanya Yesus mempertobatkan orang-orang berdosa. Yesus membuat sebuah perumpamaan. Ada seorang anak, ada seorang ayah punya dua orang anak. Ya kan? Satunya di rumah terus taat terus. Sedangkan satunya pergi, menghabiskan harta-hartanya. Lalu yang satu itu pulang. Ya kan? Dia pulang dengan, saya bacakan saja, tapi terlalu panjang. Dia pulang dengan penyesalan, tetapi ayahnya itu akan berlari memeluk anaknya yang hilang itu. Jadi Yesus memperlakukan orang-orang berdosa itu seperti orang-orang yang hilang, seperti orang-orang yang ingin datang kepada kebenaran. Bukan seperti alim ulama yang sok-sok suci. Saya suci, nggak taunya dia berlumuran dosa. Nah, itu bedanya. Masih nekat aja ngikutin Muhammad. Silakan. Kalau dah kau tahu macam itu, kenapa kau sekutukan itu Yesus? Sekutukan? Kenapa kamu sekutukan Yesus? Itu yang membuatkan aku nggak bisa menerima. Sekutukan gimana? Kenapa kamu sekutukan Yesus? Kau katakan situ Yesus itu adalah anak Allah. Bukan anak Allah. Allah nggak punya anak. Allah itu Tuhannya orang Arab. Mana ada Yesus itu anaknya Allah? Tadi aku tanya kamu tadi. Kamu kan Bu Santi, dengar Bu Santi. Begini.
Di dalam agama Kristen tidak ada Allah. Nggak ada Allah itu. Oke, jadi panggilan kalian apa? Bapak? Iya, Yesus itu adalah anak Allah atau anak Elohim. Oke. Sebagai sang Mesias. Oke, kenapa kalian sekutukan Yesus itu adalah anak Allah? Sedangkan yang dimaksud Yesus menyekutukan itu bukan gimana? anak Allah. Apa yang dimaksud menyekutukan? Bunda, oke. Bunda sudah dapat tahu dari pertama kali Bunda dapat tahu dari Mikana. Kedua adalah RK, ya. Apa menyekutukan itu saya paham. Enggak, dengarkan dulu Bunda. Apa yang Anda maksud menyekutukan? Menyekutukan itu apa? Dibuat kesatuan. Kau saja tak tahu menyekutukan itu apa, gimana sih? Menyekutukan itu, ya Allah. Apa menyekutukan? Maksudnya gini, menyekutukan itu dia telah menduakan Tuhan. Enggak, kami enggak menduakan. Mereka itu adalah Allah. Tapi menduakan itu gimana maksudnya? Contoh gini, kalau kalian berdoa, macam mana kalian berdoa kepada Yesus dengan Bapak? Ya, sebutkan. Biar Bunda tak bagi tunjuk sama kamu. Berdoa itu meminta. Iyalah, berdoa. Iya, enggak apa-apa meminta berdoa kepada Yesus. Yesus memiliki kuasa kok. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada aku. Gimana? Kamu gini, macam gini ya, contoh ya, ya, sebab kalian di situ yang Bunda dengar kalian berdoa, ya Yesus, ya Bapa baik, yang ya Yesus, ada ya di surga. Baik, dengarkan. Ketika kami di gereja, saya di gereja berseru-seru, ya Yesus, Anda bilang itu menduakan. Oke, nggak apa-apa. Tapi bagaimana dengan umat Muslim? Mereka bukan di gereja, di jalan, bukan di masjid, di jalan raya. Di jalan raya, dengar. Di jalan raya gelar tikar, dengar dulu. Gelar tikar di jalan raya, ya kan? Nutup jalan orang, dengar dulu Bu Santi, dengar dulu. Kalau kami di gereja masih mending, kami nggak bikin macet jalan. Kalau kalian di tengah jalan itu gelar, bila perlu di jalan tol, gelar tikar, ya kan? Masuk sampai Indomaret orang juga, nggak peduli gasak, masuk Indomaret orang. Lalu apa kalian mengatakan? Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dengar dulu. Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul nggak? Betul nggak? Kau buka macam itu. Gimana? Bukankah benar bahwasanya kalian berseru-seru kepada Muhammad? Benar nggak? Berseru kepada Muhammad itu selawat Nabi. Nah, ini yang namanya standar ganda. Ketika kami berseru-seru kepada Yesus, kalian bilang menduakan. Ketika kalian berseru-seru kepada Muhammad, itu nggak menduakan. Standar ganda. Bukan menduakan, Edi. Oke, kenapa kalian berseru-seru kepada Muhammad? Aku buktikan sama kamu ya, Edi. Kenapa kalian berseru-seru kepada Muhammad? Ayo. Oke ya, kami buktikan ya. Setiap kami menegakkan sholat 5 waktu, yaitu Islam, Isya, Subuh, Lohar, Asar, Maghrib. Di setiap kami, tidak ada kami mengatakan Allah Muhammad. Tidak ada. Oke, tapi betul nggak kalian memanggil-manggil nama dia? Memanggil nama, dalam sholat tak ada memanggil nama dia. No. Cuma ada waktu. Oke. Coba. Benarkah ibu mengucapkan ini? Coba, sebentar. Benarkah ibu mengucapkan ini? Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Benar nggak mengucapkan itu? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bukan. Oke, coba bacaan tahiyat coba. Bacaan tahiyat awal dan tahiyat akhir coba. Yang itu iya ada. Ada. Oke. Ketika ibu bilang assalamualaikum ya ayuhan nabi, bicara sama siapa? Sayang, dalam sholat itu bukan itu yang disebut ya. Coba saya tanya Rijal, sebentar, saya tanya sama Rijal, benar nggak umat muslim ketika sholat mengucapkan assalamualaikum ya ayuhan nabi? Kamu diam dulu, Edi. Diam, nanti giliran kamu dulu. Bagi Bunda bercakap. Oke? Dalam sholat kami, kenapa dia tahiyatul juga cakap asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bukan itu yang saya maksudkan. Ketika kami berseru-seru kepada Yesus, memanggil-manggil nama Yesus, kalian bilang menyekutukan, betul? Ya. Ketika kalian manggil-manggil Muhammad gimana?
Kalau kami di situ kami nggak ada ini wow, standar ganda. Hey. Coba sekarang saya tanya, benar tidak kalian berseru-seru kepada Muhammad? Berseru Muhammad itu selawat Nabi. Iya terserah, artinya berseru kepada Muhammad, betul. Muhammad, tapi dalam doa. Iya, kalian bernyanyinya. Kami bernyanyi, dengar. Kami bernyanyi-nyanyi nih, dengarkan, dengar. Kami bernyanyi nih ya, dengar. Ini lagu-lagu kami. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ah, itu nyanyi kami. Kalian juga nyanyi. Ya Rasulullah, ya Rasul. Betul nggak?